Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Mukarramin Telkom Jakarta Selatan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, kembali siang ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib yaitu amaliyah atau anjuran beramaliyah, anjuran berbuat kebaikan, baik hubungan dengan ibadah atau yang lain. At-Tarhib ini resiko, ancaman bagi orang yang melalaikan, meremehkan perbuatan baik ini. Bulan yang lalu kita bicarakan tentang anjuran menjaga ibadah sholat. Sudah sama-sama kita baca, kita bahas. Berikutnya adalah ancaman, resiko, sebab mereka-mereka yang meremehkan ibadah sholat. Kenapa kok agama ada ancaman, ada ancaman? Karena salah satu sisi materi ibadah kita atau intisari ibadah kita adalah tunduk kepada Allah. Makanya ada ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Berarti ibadah ini merupakan perjanjian kita kepada Allah, Allah kepada kita. Jadi Allah ciptakan hidup kita di dunia ini buat ibadah. Walaupun nanti pembagian ibadah, ada yang ibadah yang mahdhah, yang ditentukan waktunya. Ada namanya ibadah ghairah mahdhah yang luas, yang dia tentu waktunya, seperti ta'lim hari ini. Itulah agama. Makanya ada anjuran, ada ancaman, karena isinya adalah janji kita kepada Allah, termasuk ibadah sholat. Kalau bulan yang lalu bicara tentang kebaikan, anjuran dan hasil orang yang menjaga ibadah sholatnya. Bulan ini melanjutkan hasil berikutnya nih. Wa man tahawana bis sholati aqabahullahu bi khamsa asyrata uqubatan sittin fid dunya wa thalasin indal mauti wa thalasin inda dukhulihi fil qabri wa thalasin inda liqa'i rabbih. Jadi Rasulullah bersabda, wa man tahawana bis sholati, barang siapa yang meremehkan ibadah salat, meremehkan, bukannya memang dia males atau dia lupa, meremehkan, mengecilkan lah, seolah-olah ini salat nggak ada nilainya gitu ya. Wa man tahawana bis sholati, barang siapa yang meremehkan ibadah salat, kata Rasulullah, aqabahullahu, niscaya Allah akan siksa dia
bi khamsa asyrata uqubatan, dengan 15 akibat siksaan. Ini begini Bapak Saudara, orang mendapatkan siksa itu enggak zalim Allah, artinya dikasih peringatan. Ya seperti kita bekerja, kalau Bapak bekerja di Telkom ini dari mulai hari Isnin sampai mungkin Jumat, terus berhari berminggu, tentu sebulannya akan mendapatkan sesuatu kan, finansial. Kita lebih dari itu. Allah ciptakan kita dengan berbagai macam nikmat. Nikmat umur, nikmat sehat afiat, nikmat rezeki. Faca indah kita bisa memandang, mendengar, itu nikmat itu. Nah, bagaimana balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tunduk, ikutin perintah Allah. Manakala satu perintah Allah yang dia tidak lakukan, tentu ada sanksinya. Ya kita kerja nih di dunia ini, perusahaan, kantor, apa saja. Kalau kita malas nggak melaksanakan tugas, tentu ada akibatnya. Sama manusia pun demikian. Udah banyak nikmat Allah yang kita dapatkan, tentu ada dong kehendak Allah, perintah Allah yang harus kita kerjakan, di antara ibadah sholat. Nah, barang siapa mereka itu yang enggan, bahkan meremehkan, mengacuhkan perintah Allah Subhanahu wa taala di antara sholat, Allah akan berikan dia sanksi bi khamsa asyrata uqubatin, bi asfi khamsa asyrata uqubatan, dengan 15 akibatnya. Sittin fid dunya, 6 nanti diberikan di dunia, wa thalasin indal maut, 3 sanksi nanti menjelang kematian, wa thalasin inda dukhuli fil qabri, 3 lagi akan diberikan sanksinya ketika masuk alam barzah, alam kubur. Wa thalasin inda liqa'i rabbih, dan 3 lagi nanti tatkala ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ai mauqifil qiyamah, nanti di hari kiamat. Apa tuh sanksi yang pertama? Fa ammal lawati fid dunya, maka adapun sanksi atau hukuman orang yang meremehkan sholat, meninggalkan dengan sengaja di dunia ini, ya. Fal ula, yang pertama adalah tunzaul barakatu min umrihi. Tunzaul barakatu, diangkat keberkahan, min umri, dari umurnya, dari masa hidupnya. Jadi nggak ada berkahnya. Alhamdulillah teman-teman semua di sini masih menyempatkan sesiup apapun masih bisa ibadah sholat, lebih satu berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada berkah semuanya rezekinya. Nah, nanti orang yang meremehkan sholat tuh diangkat keberkahannya. Ada rezeki tapi nggak berkah, serba kekurangan, belum lagi kesehatan. Walaupun sibuk bagaimanapun juga, jangan lupa jangan tinggalkan ibadah sholat. Kenapa? Keberkahan. Apa sih berkah? Al barakatu ziyadatul khair, berkah bertambah kebaikan. Nah, orang yang meninggalkan sholat nggak berkah umurnya, pikirannya tidak tenang, kehidupannya banyak yang boros, ya, gangguan fisik dan macam-macam. Satu di dunia. Yang kedua, wasaniyatu tumhasi masalihina min wajhi. Tumha, dihilangkan mahkota, cahaya orang-orang soleh dari wajahnya. Jadi wajahnya itu kelihatan gersang, nggak ada orang memandang itu nggak nikmat gitu. Kan ada orang kadang-kadang wajahnya kan walaupun maaf ya mungkin hitam, tapi dipandangnya enak gitu. Apalagi putih, dipandangnya enak. Kenapa? Karena bahasa dengan air wudu, sujud kepada Allah, maka dikasih sinar kita ini dengan apa? Dengan sinarnya sujud kita kepada Allah,
dikasih tanda ini bentuk orang-orang soleh. Bahkan nanti jamaah saya muliakan, tatkala nanti di padang mahsyar dikumpulkan beraneka ragam suku bangsa ini, umat baginda Muhammad Rasulullah, terpancar sinar dari wajahnya. Kenapa? Sering wudu, ibadah sholat. Jika orang yang tidak sholat, hilang tuh sinarnya. Wasalisu yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu laisa lahu hazun min du'ail mus. Wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah alaihi. Setiap perbuatannya, amalnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa, dia sedekah, bakal umroh, dia haji, itu pahalanya masih tertunda. Karena nanti setiap perbuatan amal itu tergantung sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hidrolik dia. Maka ada hadis gitu kan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perbuatan amal seorang hamba nanti akan diangkat, diterima, dikoreksi, diperiksa. Yang pertama adalah sholatnya. Fa in sholuhat sholuhat sairu amalihi. Jika baik sholatnya, baik amal yang lain diterima semuanya. Puasa, sedekah, haji, umroh terima. Baca Quran. Kalau sholatnya rusak, yang lainnya terima. Makanya kuncinya adalah ibadah sholat yang akan Allah kabulkan semua amal perbuatan kita. Tuh, ya. Jadi yang tiga tuh dikatakan pahala. Pahala ada tapi belum diangkat. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila samai. Yang keempat, tidak akan diangkat oleh Allah doanya ke langit. Artinya sholatlah pendorong hajat dan doa-doa kita. Makanya kalau kita ingin beres hidup kita, bereskan sholat kita. Kalau ingin kita berkah hidup kita, mantapkan, khusyukkan sholat kita. Kalau kita ingin tenang hidup kita, ya, baguskan sholat kita. Wal khamisatu yang kelima, laisa hazun min du'a'is sholihin. Tidak ada bagian doa dari orang soleh. Artinya sholatlah nanti tatkala kita pulang ke rahmatullah. Maka ada doa yang umum, yang setiap orang muslim akan mendapati nilainya. Waktu sholat Jumat, doa yang lain itu ada kalimat Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Itu bagian buat kita semua tuh, pahala tuh. Yang hidup, yang sudah wafat, kalau ada orang berdoa semacam ini, baik khutbah Jumat setiap Jumat atau setiap doa yang dibaca, maka kita orang yang muslim yang beriman dapat bagian nilai bagi kita semua yang didoakan. Tapi mereka tidak sholat tidak akan mendapatkan bagian ini, ya. Wasadisatu, dan yang ke-6, takhruju ruhuhu bi ghairi iman. Na'udzubillah. Dia akan keluar ruhnya dari jasadnya tanpa bawa iman. Artinya wafatnya, meninggalnya su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua wafat husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lupa sholat. Ini 6. Allah berikan sanksi di dunia bagi mereka yang meremehkan, meninggalkan sholat. Itu di dunia itu ya. Wa ammal lati tusibu indal maut. Yang kedua, 3 akan diberikan ketika kematian. Orang yang meremehkan sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nanti tatkala sakaratul maut, di penghujung umur seseorang, terlepasnya jasad dan ruhnya, ini sholat yang akan memberikan kebaikan.
Bagi mereka yang melalaikan sholat, meremehkan sholat, diberikan sanksi. Fal'ula, yang pertama, an yamuta dalilan, orang itu akan mati dalam keadaan hina. Arti hina mungkin di tempat yang tidak baik, di tempat yang nggak baik, maaf nih ya, mungkin di keramaian, atau mungkin waktunya tidak baik, ya, lagi minuman keras, lagi joget-joget, ya, lagi main judi, apa aja dah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang insya Allah wafatnya di tempat yang baik, di masjid lagi ngaji, Allah wafatkan husnul khatimah. Lagi sholat, banyak kan? Di sholat jatuh dia, Allah ambilnya lah sholat. Lagi sujud, ya. Lagi baca Quran, semuanya akan wafat. Nah, bagi mereka nih yang meremehkan sholat, yang enggan menjauhkan ibadah sholat, nanti dikatakan an yamuta dalilan, dia akan mati dalam keadaan hina. Oh, lagi joget-joget dangdut, mati dia. Lagi mancing, kejorokin temennya, nggak bisa berenang dia, lagi mancing nih. Mancingnya mancing galatama lagi. Oh, panuain dah. Mancingan, kalau mancingnya mancing dapat ikan buat keluarga sih masih mending kan. Ya saya sih bukan saya sering kepancingan, bukan, cuman pernah ke pemancingan karena restorannya. Itu mancing di restoran itu pemancingan, ada dangdutnya, biduannya suka nyamperin tukang mancing, goyang-goyang dari situ dengan pakaian yang transparan. Mungkin aja dia mati di situ. Ya urusannya sudah. Su'ul khatimah. Naudzubillah. Kayak begini nih kita nih, ya. Lagi ngaji, meninggal, husnul khatimah. Lagi bagus kedengerannya. Diceritain, diumumkan di speaker, di mushola, di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Ini jam sekian, ya, wafat di Masjid Al-Muqarrabin. Bukan main. Lagi sholat dia. Padahal lagi tidur padahal itu. Lagi tidur padahal itu. Tapi kedengarannya kan di masjid masih bagus juga ya. Masih bagus juga dia di masjid. Masya Allah. Nah, coba kalau lagi mancing, innalillahi wa inna ilaihi telah wafat anu binti anu, ya, wafat jam sekian di pemancingan. Jelek. Nah, yang bagus. Yang kedua, wasaniyatu ain yamuta, jangan dia mati, dia meninggal, dia wafat dalam keadaan lapar, dia kena kelaparan. Ya, jangan tuh. Makan, ibadah, wafat. Lain lagi kalau lagi puasa mah lain. Bukan laparnya, emang apa namanya? Memang takdir di bulan puasa. Wasalisatu an yamuta atsyana walau suqiya bi ad-dunya bi marawiyah. Yang ketiga, nanti menjelang kematian dia akan mati dalam kehausan. Mati dalam kehausan, dia enggak ketemu air. Walau suqiya bi ad-dunya, meskipun dikasih minum dengan laut di dunia, tetap masih haus dan haus. Itu nanti musibah di menjelang kematian. Jadi ada di dunia 6, menjelang kematian 3, ada 9 nih. Semua 15 ya. Kita percepat saja biar nanti Bapak bisa makan siang ya. Mudah-mudahan kan kesian ya. Ngaji penting, makan siang. Coba jawab dah nih. Kira-kira ngaji penting nggak? Penting. Makan siang? Penting. Pentingan mana ngaji makan siang? Susah nih pilihannya ini ya. Kalau bisa ngaji dikasih makan siang, penting gak tuh? Cocok gak kira-kira tuh? Kalau habis ngaji dikasih makan siang, bagus gak kira-kira? Cuman pertanyaan yang ngasih makan siapa gitu doang tuh Ustaz itu. Ya sebentar ya, saya ringkas saja ya. Enggak ringkas, cuman saya percepat aja.
Wa ammal lati tusibu fil qabri, adapun nanti musibah diberikan di kubur, begitu kita wafat ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, masuk ya liang kubur. Nah, dikubur nih orang yang meremehkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, falula yang pertama, yudayyiqullahu alaihi al-qabru hatta tahtalifa adla'uhu, katanya. Yudayyiqullahu alaihi al-qabru, akan dipersempit itu liang kuburnya. Tuh. Hatta tahtalifa adla'uhu, sehingga menjadi berantakan itu tulang rusuknya. Makin mepet dia. Makanya kita minta tuh kan, agar Allah luaskan kubur kita. Makanya doanya tuh Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Luaskan ya Allah tempat masuknya, luasin. Ya, luasin ya. Gitu ya. Itu nanti yang pertama di kuburnya itu sempit. Wasaniyat yang kedua, yuqadu alaihi fi qabrihi yataqallabu al-jamri lailan wa naharan. Yang kedua, akan dinyalakan pada kuburnya itu, menyala itu bara-bara api siang dan malam, panas jadinya dia. Karena dia meninggalkan sholat, meremehkan sholat, itu kuburnya panas, banyak bara apinya. Tuh, lailan wa naharan, malam dan siangnya. Itu di kuburnya itu. Kubur kan ada dua ya, ada raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman surga, nikmat maksudnya. Atau au hufratun min hufarin niran, jadi lubang neraka. Kayak tadi tuh orang yang enggak sholat ya. Wasalisatu, yang ketiga di kubur, yusallitullahu alaihi fi qabri subani ismu sujja al-aqra. Yang ketiga, akan dikirim di dalam kubur apa tuh? Suban, ular. Ismu asyjaul aqra, namanya asyal aqra. Yadribu ala tadhi'i salawat, mereka itu merenggut, mencabik-cabik orang yang meninggalkan sholat dan menenggelamkan, dan siksanya sekedar dia meninggalkan sholat. Hati-hati, ternyata ada ancaman di kubur, seekor daripada ular besar yang memang sengaja Allah ciptakan buat siapa? Mengazab orang-orang yang meninggalkan sholat nanti di alam kuburnya. Ini akra asyjul akra akan datang. Ini bukannya tahayul, bukan, ini hadis. Ini bukan karangan saya, ada hadisnya ini ya. Saya tinggal bacain sama menjelaskan. Baca, nerjemahin, jelasin, itu aja udah. Mudah-mudahan sih kita terjauh daripada musibah semacam ini ya. Habis itu ya. Terakhir nih ya. Wa ammallati tusibuhu innalika rabbih. Dan kemudian adapun ya, dia akan menerima mendapat musibah ketika bertemu Tuhannya. Gitu ya. Inna syaqqas sama'u, bila itu langit terbelah, insyak terbelah langit itu. Yatihi malakun, datang itu malaikat. Wa yad wa biyadi silsilatun, di tangan malaikat itu ada silsilah, ada rantai. Daru'a sab'una dir'an, yang rantai itu panjangnya 70 meter. Fayu'alliqu wa fi unuki, maka digantungkan di lehernya orang yang meninggalkan sholat. Tsumma yudkhiluha fi, dimasukkan ke mulutnya itu dia. Wa yukhrijuha min duburihi, dan dikeluarkan dari duburnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu nanti ada rantai itu. Rantai dipegang malaikat, itu rantai dimasukkan kepada mulutnya orang yang meninggalkan sholat, dikeluarkan dari duburnya, rusak itu semuanya itu ya. Wa huwa yunadi hada jazaun man yudai'u faraidullah, inilah balasan orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya ya. Asaniyatu, yang kedua, la yanzurullahu ilahi, Allah tidak akan mandang dia. Allah nggak tanya dia. Bahasa kita dicuekin dah. Kita aja dicuekin sama teman gak enak. Allah tuh nggak pandang dengan rahmat, dengan kasih sayangnya. Jadi Allah nggak kasih sayang, ada rahmatnya tuh. Kenapa? Meremehkan ibadah sholat. Wasalisatu, yang ketiga, la yuzaki walahum azabun alim, tidak diampuni oleh Allah, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya,
walahu adzabun alim, baginya siksa yang amat pedih. Mudah-mudahan kita terhindar daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kita, menjelang kematian kita, di alam kubur, alam barzah, sampai di padang mahsyar berjumpa dengan Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak berkah, banyak manfaatnya. Setengah jam aja ngajinya ya. Mudah-mudahan yang penting dapat dipahami. Mudah-mudahan kita makin rajin ibadah sholat kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita makin berkah, rezeki makin mudah, hajat Allah kabulkan, serta Allah tutup umur kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqina fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf dan ada kesalahannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.